Halo guys, balik lagi di Seeker. Bro, Yo, malam ini kita masih di kisaran Asia nih, bro. Asia ya. Kalau kemarin-kemarin kan banyaknya artis-artis Mandarin. Nah, hari ini kita melipir dikit, nggak jauh-jauh dari situ juga, ke Korea. Korea, weh, K-pop. mantap. K-pop ya? Nah, yang kita bahas malam ini adalah Big Bang. Big Bang. Big Bang tuh boy band. Ya, Boy band, membernya tuh kalau menurut gua keren-keren. oh keren. Keren-keren. Lagunya juga keren-keren. Lagunya keren-keren, stylenya juga asik-asik. Asik-asik. Sampai banyak ditiru ya. Nah, salah satu favorit gua si Taeyang. Taeyang. Taeyang tuh dance-nya keren, bro. Oh gitu. Gua pertama kali Suka dance gara-gara dia? Kirain. pertama tahu si Big Bang ini gara-gara si Taeyang ini. Oke. Dance-nya keren. Salah satu singlenya dia yang keren tuh Wedding Dress. Oh ya. Nah, itu keren tuh. Dia ngedance di situ asik banget. Nah, itu dia lagi solo karir sih waktu itu. Oke. Nah, jadi Big Bang ini sebenarnya dia udah lebih dulu daripada si BTS yang lagi booming sekarang. Sekarang kan mungkin BTS yang lebih lagi naik ya. Ya, teman-teman ya. kalau Big Bang kan sebenarnya memang dia salah satu ini pionirnya Pionir. yang bawa si K-pop ini ke seluruh dunia. Seluruh dunia, mendunia ya. Mendunia. Jadi waktu Memang itu sebelum itu juga ada sih ya, maksudnya tuh yang K-pop yang sebelum ada, Big Bang juga yang tapi nggak booming. tapi dia tidak booming sampai ke seluruh dunia kan. Nah, kalau si Big Bang Pionirnya nih. sesuai namanya lah, Big Bang. Big gitu Bang, kan. ya. Jadi dia ke seluruh dunia, dia viral banget. Mungkin momen juga pas juga ya. Momennya pas. Pas media juga sudah gampang diakses. kayak Internet sekarang. gitu kan. Iya. Sosial media semua ya. Nah, jadi Big Bang ini tidak cuman berprestasi doang, Iya. bro. Tapi banyak skandal-skandalnya juga. Jadi di samping ada hal-hal positif yang bisa dibanggakan, ternyata banyak juga skandal-skandal yang wow gitu ya. Ya mungkin karena terpaannya Angin makin posisi makin tinggi, angin makin kencang ya. Ya lu udah tau lah ya, kayak pernah ngalamin ya. Aduh. Nah justru sekarang yang mau kita bahas itu justru skandalnya ya. Skandalnya. Skandal ya, karena yang sebelumnya tuh skandal. Emang salah satu si personil Big Bang itu si namanya Seungri. Seungri ya. Nah, Seungri ini tahun lalu baru divonis 3 tahun penjara, bro. Wah edan. 3 tahun penjara karena kasus-kasus yang berhubungan sama narkoba, Wah. prostitusi, grup chat mesum. Komplit ya. Komplit ya. Kok agak ngeri ya. Agak ngeri ya. Nah, si Seungri ini sebenarnya anggota Big Bang yang paling muda, bro. Ya paling mudah dia. Tapi memang skandalnya yang paling hot nih. Paling hot ya. Yang paling wow gitu ya. Wow, sampai memang berita-berita di Korea, berita selebriti di sana bahasnya tentang dia. Bahas tentang dia. Nah, jadi kecipratan nih si anggota-anggota timnya semua ya. Cipratan suwe. Kejutan suwe gitu kan, jadi malah dilihat nih skandal-skandal terburuk-buruknya mereka apa ya. Nah, jadi skandal pertamanya si Seungri ini awalnya udah lama sih, 13 September 2012. Jadi 2012 loh. udah lama banget ya, tapi diungkit-ungkit. Iya. Jadi waktu itu majalah gosip terbesar Jepang, dia ngerilis foto-foto eksklusif sama si wawancara seorang wanita yang ngaku pernah Ditidurin sama si Seungri ini. Terus nggak lama setelah itu si Seungri ini keseret lagi sama kasus skandal lainnya, melibatkan artis Jepang juga, bro. Namanya Anak Kubo. Anak Kubo ya. Jadi dia ke gap lah, lagi cipokan gitu kan, lagi peluk-pelukan. Jadi heboh lah. Heboh. Ya, Mereka foto kan- itu tersebar gitu lah ya. Tersebar kemana-mana dan viral. Udahnya yang paling heboh itu sebenarnya di tahun 2019. Jadi awalnya dari kasus distribusi Di narkoba. akhir Januari ya, tepatnya. Akhir Januari. Akhir Januari ya, 2019 ya. Ya, jadi ada kasus distribusi narkoba, kekerasan, sama pelecehan seksual. Oh gila. Nah, jadi ini berhubungan sama satu klub. Klub ini mungkin kayak Blok A lah kalau di Jakarta. Blok A. Yang pernah ditutup sama Pak Anies. Iya, Gitu. yang udah ditutup. Nah, tahu lah ya. Yang di Jakarta maksudnya. Yang di Jakarta. Nah, si Seungri ini ternyata dia itu direktur eksekutifnya di klub itu. Klub itu ya. Aneh kan? Wow. Nah, itu jadi agak bikin heboh tuh, bro. Gitu ya. Kan kalau kita dengar Alexis tuh udah konotasinya negatif. Iya. Nah ini di Korea tuh ada juga Ada juga ya Alexis namanya Burning Sun. Burning Sun. Nah, Jadi orang Korea juga pada saat mendengar
Burning Sun ini, wah konotasinya langsung negatif. Dan ternyata direkturnya tuh si Seungri ini. Ya, Seungri terlibat di situ. Jadi direktur coy. Nah ceritanya gini nih, jadi ada investigasi oleh polisi di Burning Sun itu. Jadi ada kejadian bahwa si Seungri ini diindikasikan menyediakan jasa prostitusi, bro. Wanita-wanita ya. Wanita-wanita. Menemani bos-bos itu. Bener. Ya? Jadi memang si klub ini menjadi fasilitator untuk penyediaan jasa-jasa prostitusi, bro. Wah. Nah, mungkin ini kelas tinggi kali kelas ya. Tinggi, ya. Karena melibatkan Seungri yang waktu itu pun dia udah jadi artis papan besar banget di Eropa. Di Eropa. Di Korea. Aduh, jauh Cuman bener. terkenal sampai ke Eropa. Ya, bener. Ya kan untuk ada gua bayar. Iya, bro. Kalau sendirian berepetan gua. Karena si Burning Sun ini bikin heboh, akhirnya dia ditutup juga. Ditutup ya sama Pak Anies. Kirain Pak Anies hebat banget bisa nutup. Nasibnya sama tapi akhirnya ditutup lah ya. Cuman yang nutup beda. Beda. Polisi Korea lah. Polisi Korea. Nah akhirnya ditutup gitu kan, singkat cerita. Jadi tapi si siapa? Seungri ya? Si Seungri nih masih kasus deui. Kasus lagi. Nggak beda-beda jauh sama kejadian yang di Burning Sun. Burning Sun. Nah, cuman dia pindah klub. Tempat aja, bro. Iya. Nah, setelah Burning Sun ini ditutup, si Seungri kena tuduhan lagi dia itu menyediakan jasa prostitusi untuk investor asing di sebuah klub di daerah Gangnam. Namanya Klub Arena. Klub Arena. Iya. Jadi ke-gapnya gara-gara mungkin ada hasil investigasi, ada percakapan chatting grup. Ya? Di KakaoTalk ya? Di KakaoTalk, kalau kayak di kita kan mungkin kita pakai WhatsApp. Kalau di Jepang pakai Line. Nah, di Korea ini pakai KakaoTalk, guys. Nah, jadi ke-gap tuh ada percakapan dan transaksi kali ya di grup itu, ke-detect. Akhirnya ketahuan lah sama polisi. Nah, jadi pada tahun 2019 itu juga, tepatnya 10 Maret, polisi menggeledah tuh, bro. Si Klub Arena Klub Arena, iya. Jadi digeledah seharian. Jadi memang terbukti, polisi dapat data terkait mengenai pendamping seksual kepada para investor asing yang ternyata dilakukan oleh si Seungri ini. Mantap ya. Mungkin dapat uangnya gede kali ya. Pastilah, bro, investor asing gitu. Betul. Nah, terus nggak berhenti sampai situ, guys. Sampai situ ya. Lanjut lagi. Ternyata si Seungri ini juga terlibat skandal grup chat mesum. Grup chat mesum. Nah, kayak gimana nih maksudnya? Ya mungkin kan kalau di WhatsApp tuh kita bisa punya grup gitu. Nah, di KakaoTalk juga punya grup lah. Gitu ya. Makanya hati-hati, bro. Grup WA lo sharing apaan? Nah, kalau si Seungri dia sharingnya bikin grup isinya buat sharing video, gambar, tapi yang porno-porno lah gitu. Mungkin sekalian nawarin juga kan. Gua rasa ya. Kalau sharing doang mungkin memang melanggar hukum. Tapi akan menjadi masalah ketika lu menjual belikan, ya kan? Menjual daging mentah. Nah, jadi itu melibatkan banyak nama idol-idol di K-pop juga, bro. Jadi ada beberapa selebriti lain yang terlibat di situ. Oh, jadi masuk grup itu tuh? Masuk grup itu. Jadi bukan si Seungri doang. Nah, mungkin tapi peran mereka lebih ke sebagai penikmat mungkin. Penikmat. Dan pemanis. Ya. Jadi tersangkanya tetap si Seungri. Makanya si Seungri. Berarti dia ketua grupnya. Ketua grup. Ini kreatornya, admin grup. Nah, akhirnya di 2019 ini juga si Seungri kan ditangkap, tersangka, lalu melewati proses pengadilan di 2021 ketok palu, tepatnya bulan Agustus ya. Dia dinyatakan bersalah. Dihukum 3 tahun. Selama 3 tahun. 3 tahun, tapi berarti sekarang masih di dalam dong? Masih di dalam, tapi di 2022 ini dia banding, hukumannya tuh diperingan jadi 18 bulan. Oh. Ya agak lebih cepat tahun depan keluar lah. Gitu. Jadi ya akhirnya si Seungri ini memutuskan dia vakum ya. Pamit dari dunia hiburan. Dia ditendang ya dari Big Bang ya? Dia ya karena kan dia jadi mencemarkan nama besar Big Bang dong. Betul. Dan si YG Entertainment nih sebagai tempat dia bernaung juga kan pasti jadi rusak namanya kan. Akhirnya dia mundur, dia
menjalani hukum. Nah, lanjut lagi bro. Member ke personel berikutnya nih. Iya, personel selanjutnya. Jadi setiap personel nih jadi dicari kesalahannya ya. Bukan jadi punya pengalaman skandal uniknya masing-masing. apa nih gitu kan. Nah, selanjutnya nih kita ke Daesung. Daesung itu dia sempat bikin berita yang rame juga. Cukup rame ya. Di tahun 2011 tepatnya, 2011, ya tanggal 31 Mei. Jadi gara-garanya memang dia terlibat dalam suatu kecelakaan mobil. Itu di jembatan Yanghwa di Korea. Jadi dia tuh nabrak ya? Nabrak. Dia bawa mobil. Nabrak pengendara motor. Nah, setelah nabrak si pengendara motor, dia juga nabrak taksi yang ada di dekatnya situ gitu. Padahal si taksi itu niatnya tuh membantu si korban yang jatuh dari motor itu, bro. Oke. Nah, jadi agak nama korban si motor itu siapa? Tuan Hyun ya? Tuan Hyun. Nah, yang bikin agak ramainya ini karena si Tuan Hyun lalu dinyatakan meninggal dunia. Dikabarkan meninggal. Iya, jadi wah namanya waktu itu kan Korea lagi wah-wahnya ya. Iya. Dan netizen di sana juga. Netizen di sana sadis loh. Sadis loh. Jadi si Daesung ini dicap sebagai pembunuh, bro. Dicap sebagai pembunuh ya? Ngeri kan? Pembunuh ya. Nah, tapi di Agustus 2011 itu setelah kejadian ini, kantor kejaksaan Seoul memang memutuskan untuk menolak tuduhan terhadap Daesung. Jadi memang tidak ada cukup bukti yang menyatakan bahwa si pengendara motor itu kondisinya masih hidup ketika si Daesung ini nabrak. Jadi kemungkinan si pengendara motornya, si Mr. Hyun ini memang dia jatuh gara-gara emang dia meninggal dunia di motor itu, bro. Jadi si Daesung itu nabrak karena si motor ini ternyata tiba-tiba kena serangan jantung. Jatuh, mungkin ya, serangan jantung, meninggal di tempat. Mungkin berhenti mendadak ya ketabrak gitu kan. Iya, jadi bukan karena si Daesung yang nabrak. Maksudnya dia kecelakaan itu terjadi. Cuman kan yang dicap sama netizen di sana tuh Daesung yang nabrak. Pembunuh. Iya, gitu kan. Daesung yang nabrak sehingga si korbannya itu meninggal dunia. Seakan-akan seperti itu. Padahal sebaliknya si korban ini udah meninggal dulu gitu kan. Meninggal dulu sebelum ketabrak. Baru ketabrak gitu kan. Jadi justru sebenarnya yang menyebabkan tabrakan ini mungkin bukan si Daesung. Iya. Gitu, bro. Jadi ketika itu Daesung tuh menyatakan dia absen dulu tuh. Iya, iyalah, stres lah pasti lah. Stres mungkin dia kan. Dia dan juga dikabarkan ya dia tuh menenangkan diri itu di gereja lah ya. Karena dia cukup stres. Jadi waktu itu di bulan November itu dia vakum dulu. Tapi dia balik lagi tuh, comeback tuh waktu si Big Bang ngisi MTV Europe Music Awards. Tuh kan bro, Europe bro, yang kayak tadi gue salah ngomong. Masih lagi ya, pembelaan diri ya. Jadi dia waktu setelah itu tuh di 2012, setahun setelah kejadian itu, dia cerita gara-gara kejadian itu dia sempat kepikiran pengen bunuh diri selama dia lagi vakum itu. Karena stres bro mungkin. Iyalah, saking stresnya kan, tekanan dari netizen juga cukup kenceng. Jadi bilang lu pembunuh gitu kan. Jadi mental health itu memang perlu diperhatikan. Untungnya dia menenangkan dirinya tuh ke tempat yang tepat. Tempat ke gereja lah gitu kan. Jadi kalau enggak mungkin ya dia bisa bunuh diri beneran bro. Ya mungkin kita juga, ya itu perlunya ya mendekatkan diri kepada sama Tuhan ya. Jadi kita juga bisa merefleksikan diri ke dalam diri sendiri juga dengan berdoa ya. Dan untungnya ya kondisi dari kejaksaan itu menyatakan kalau dia tidak bersalah. Tidak terbukti gitu bro. Nah bro, sekarang kita bahas ke yang lainnya, yaitu ke kepala sukunya nih. Kepala sukunya. Namanya GD. G-Dragon. Nama aslinya Kwon Ji-young. Gue susah ngapalin nama orang Korea bro. Jujur aja nama orang Korea, orang Chinese gue susah. Susah ya? Karena dia ada 3 itu kan. Suku kata. Lu makannya pete sih ya. Sama sampe ya. Sampe. Kalau apa tadi? Asef Hidayat gampang. Ya, eta. Udin Petrot gampang. Kebanyakan genjer gue. Nah, jadi di saat yang sama, yang di saat tadi itu siapa? Daesung ya? Di tahun yang sama ya? Di tahun yang sama, Daesung dia absen karena kecelakaan mobil tadi. Nah, ternyata si GD ini juga sama bro, kena kasus dia. Kasus juga. Dia dituduh
memakai ganja. Memakai ganja ya. Di Jepang loh bro. Di Jepang. Di Jepang. Itu jadi masalah yang serius ya. Iya masalah yang serius lah. Nah, itu tuh sekitar bulan Mei lah ya. Dia diperiksa ya. Diperiksa. Dia dicek urinnya. Nah dicek urinnya tuh negatif bro. Negatif. Tapi waktu dicek rambut dia positif bro. Gue bingung dicek rambut ya. Enggak gini, kalau cek rambut itu mungkin lebih lama jangkanya. Kalau cek urin tuh misalnya dalam waktu seminggu atau 2 minggu tuh udah hilang. Berarti kalau kita ngerepet ke rambut. Apa itu ngimeng maksudnya? Ya lah asapnya kan kemana ke baju semua nempel bro. Kita Kok lo tau istilah nyimeng? Nah, tahu dong. Tahu ya? Bawanya gimana tuh? Bawanya? Nah, jadi waktu dia tes rambut itu, ya mungkin kadar si rambut itu mungkin bisa dalam waktu sebulan. Ini gue juga sepengetahuan gue lah gitu kan. Yeah. Gitu kan. Lu berapa tahu lo. Tes rambut lebih lama. Nah, dia tuh kena positif gitu. Positif akhirnya. Ya? Nah, akhirnya ada persidangan juga nggak? Dibawa ke persidangan kan, dong bro? Akhirnya kan ya diselidiki kan. Diselidikin. Ternyata. Cuman ya dibatalkan sih tuduhan. Karena kadarnya terlalu rendah. Kadarnya terlalu rendah sih gitu. Bob Marley aja saya. Iya, nyantai lah. Snoop Dogg men. Oh, Kalau ya, dan dia juga istilahnya karena ini pelanggaran pertama buat dia dan kadar ganja juga sedikit, makanya dia ya. Dibebasin lah. Dibebasin. Nah, jadi memang si YG Entertainment juga merilis pernyataan resmi, dia menyatakan permintaan maaf juga untuk ke penggemarnya Big Bang ya. Kepada penggemar Big Bang. Jadi si G-Dragon ini juga menghentikan semua promosi yang berhubungan sama dirinya. Ya berarti ada efek juga ya. Ada efek juga. Jadi memang gue yakin sih mereka comply lah. YG Entertainment ini comply, punya aturan-aturan yang ketat. Jadi kalau ada yang terbukti apa, lu stop dulu deh, suspend dulu gitu kan. Jadi dia juga membersihkan namanya lah. Kepala suku gitu kan. Bener, kepala suku bro. Tapi nggak sampai di situ bro, kasusnya dia, skandalnya dia. Ada lagi, kejadian lagi, dia melakukan tarian yang agak intim nih. Erotis gitu ya. Erotis, selama konser sama penarinya, sama penarinya bro. Waktu konser Shine a Light. Jadi sama penari itu dia kayak melakukan adegan-adegan yang terlalu vulgar. Jadi yang penontonnya itu kalau misalkan K-pop udah jelas kan. Banyak anak muda, mungkin anak-anak yang remaja ya. Jadi memang nggak pantas gitulah istilahnya. Jadi memang ini diselidikin juga akhirnya sampai pemerintah harus turun tangan nih. Jadi penarinya yang agak intim sama si GD itu namanya Amy. Nah pertanyaannya, penarinya laki apa perempuan? Ngeri banget. Kalau laki ngeri. Waduh, itu lebih parah lagi ya. Wah, itu mah kacau lah. Nah, jadi untungnya masih perempuan ya. Perempuan. Namanya tadi siapa? Amy. Bagus ya namanya. Amy. Terus. Nah, jadi sempat diselidikin, tapi ya karena dia juga hasil daripada penyelidikan itu menyebutkan ternyata mereka memang hanya apa ya di situ ya lagi show aja lah, acting lah gitu kan supaya lebih menjiwai gitu kan. Ya jadi memang akhirnya itu tidak berlanjut juga. Jadi mungkin kayak sekedar ada jadi gimmick atau bahan lah buat netizen ribut-ribut gua rasa ya. Nah, lalu di 2017 beberapa tahun yang lalu lah ya, belum terlalu lama. Ada lagi nih kasusnya. Ada lagi tuh. Jadi memang lebih ke bukan skandal yang memang terang-terangan terbukti dia bersalah atau gimana, enggak. Jadi si G-Dragon ini dituduh menerima perlakuan khusus selama dia wajib militer. Oh, wamil. Lagi wamil. Kalau di Korea kan ada wamil. Ya, di Indonesia nggak ada sih. Belum. Ogah. Ada juga, lu udah tua, bro. Nggak kepake ya. Nggak kepake. Nah, jadi dia tuh harusnya ikut wamil. Dia memang ikut wamil ya? Ikut. Cuman banyak perlakuan khusus. Ya. Jadi dia lebih sebentar gitu kan. Latihannya, banyak sakitnya gitu kan. Jadi dia dilaporkan sakit ini, terus dirawat di mana. Cuman yang hebohnya tuh waktu dia sakit itu dia di rumah sakit yang mewah, bro. Oh, dan sulit diakses sama orang. Sama wartawan nggak bisa. Sedangkan dia kan pangkatnya pangkat rendah, bro. Pangkat rendah. Kok bisa dapat fasilitas istilahnya yang super mewah gitu. Tapi kan dia rumah sakitnya. Kalau menurut gua sih karena kan dia secara status sosial dia bukan orang sembarangan. Dia tapi nggak bisa, bro. Kalau di Korea mah, ya setahu gua sih harus ya. Kalau yang namanya wamil, lu mau artis, mau siapa segala macam, mau anak pejabat ya lu sama. Oke. Sama. Equal. Nah, tapi kalau buat gua kan dia tuh kayak
bisa dibilang si Big Bang ini, bukannya gue terlalu membesar-besarkan ya, bisa dibilang kan dia kayak national hero bro. Yes. Dengan si Big Bang, Super Junior yang dulu-dulu nih, band-band dulu ini, si K-pop tuh gila-gilaan. Dia mengharumkan nama negara Korea gitu kan. Dikenal di dunianya tuh bener-bener kayak BTS sekarang lah. Ya bisa jadi bro. Kalau BTS zaman sekarang, kalau dulu mah Big Bang, Suju, ya kan. Ya bisa jadi istilah yang lu bilang seperti ini, makanya dia dapat perlakuan khusus, makanya rame bro. Jadi netizen kayaknya ada aja nggak suka. Kalau ada celah yang bisa disepet negatif dikit mah sikat, ya kan. Nah tapi akhirnya G-Dragon juga menerima tuduhan tidak dipromosikan secara normal di militer karena terlalu banyak libur. Tapi ini semua disangkal oleh salah satu pejabat militer di sana. Jadi memang tidak terbukti guys sebenarnya. Sebenarnya tidak terbukti. Tapi heboh. Dan beritanya itu memang ada. Ternyata si pejabat militer itu pencinta Big Bang. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi kan. Si G-Dragon ini dia juga digosipin. Dia dekat sama si Jennie Blackpink. Digosipin berpacaran ya. Blackpink tuh lagunya mana ya? Pokoknya gitulah, ada yang Lalisa. Kayaknya anak gue lebih tahu deh. Iya benar. Lalisa tuh anggota Blackpink bro. Iya anggotanya. Lalu memang dia kan dibikinin satu-satu. Tapi si G-Dragon ini memang cukup berprestasi menurut gue ya. Tapi dia deket sama si Jennie nih. Mungkin bener juga kita nggak tahu atau pernah kita kan nggak tahu. Tapi kan dia tuh satu manajemen bro. Satu manajemen ya. YG Entertainment. Kalau gue bilang sih dia dekat sama si Jennie ini bagus. Bagus ya? Iya buat saling mendongkrak popularitas ya kan. Nah kedua nih ada lagi satu lagi nih yang gue suka. Si G-Dragon dia collab sama Nike. Oh iya. Ada sneakersnya ya? Apakah selalu suka? Keren. Jadi line up yang collab sama Nike-nya sepatunya ini sukses-sukses juga. Dan termasuk laku ya? Laku. Si sepatu-sepatu keren ini. sih, emang keren. Nanti kita bisa lihatin juga. Nah bro, selanjutnya nih, member selanjutnya TOP BGT. BO. Hah? Tahu nggak? Apa tuh? TOP BGT lu tahu? Tahu. Top banget. Oke. Ada TOP BGT BO. Apa tuh? Top banget, Bo. Lu tau nggak nama aslinya dia siapa? Nama siapa? Choi Seung Hyun. Iya. Kan gue susah kalau nama orang Korea. Lu mesti makan samyang dulu baru bisa. Iya. Pasti ya. Biar bibir ngejeblak. Kita bacanya si TOP aja ya. TOP gampang lah. Nah ini skandalnya apa bro? Skandalnya itu dia ngerokok, ngeganja ketika wajib militer. Wih gile. Nyali. Keren ya. Nyali. Lagi wajib militer ngeganja ya. Kalau gue bilang sih ini Big Bang nih emang badass nih. Apa? Badass sama bad boy. Oh iya. Jagoan. Kalau lu lihat BTS kan kayaknya cowok-cowoknya alim-alim. Iya, pretty boy lah. Pretty boy. Kalau ini yang bad boy-nya. Ini bad boy-nya. Tapi jangan salah bro, cewek-cewek tuh suka sama yang bad boy. Oh gitu ya? Iya. Cowok juga suka? Ya lu. Lu kan suka tadi ya masih gitu kan. Terus jadi awalnya memang dia nyangkal bro, kalau dia tuh bilang gue tuh cuma ngerokok elektronik. Oh rokok elektronik dia ngomongnya. Yang sering gue pakai tuh IQOS itu loh. Tapi isi rokok elektroniknya ada ganjanya gitu. Iya karena udahnya dia ngaku. Akhirnya ngaku. Iya emang dia ngerokok, yang dia ngeganja lah. Dia ngeganja pakai elektrik. Terus nggak sampai itu doang bro, itu kejadian itu. Next kejadian lagi. Dia ketahuan ngeganja sama peserta pelatihan yang lain. Jadi memang beberapa kali itu ketahuan tuh bro. Namanya siapa? Han Seo-hee. Jadi akhirnya setelah terbukti ketahuan juga, ya dia memberikan statement permintaan maaf kepada publik. Jadi dia juga nyesel dan dia merasa ya gue pantas dapat hukuman nih yang setimpal apapun itu gitu kan. Jadi intinya mah dia skandalnya hebohnya tuh yang rokok ganja juga lah gitu ya. Jadi memang si rokok elektroniknya kayak lu bilang, si liquidnya memang mengandung ganja ternyata. Bisa ya kepikiran ya. Ini nggak tahu bro. Jangan bahas narkoba. Hati-hati ada BNN nih. BNN hidup lu. Nah terus 2 hari setelah pengakuannya si TOP ini, yaitu di tahun 2017, tanggal 6 Juni ya, penggemar K-pop nih dikejutkan lagi nih, karena si TOP ternyata dilarikan ke rumah sakit loh, karena overdosis obat. Overdosis obat ya? Gila bener. Tapi memang si YG Entertainment juga bilangnya sih dia
bukan karena overdosis. Oh, bukan karena overdosis. Jadi nyangkal dulu. Nyangkal dulu. Tapi ternyata di pengadilan memang si TOP ini dapat hukuman 2 tahun masa percobaan. Oh, berarti benar. Berarti benar. Benar kan? Iya. Pengadilan kalau udah memutuskan tuh ya rata-rata ya bener lah. Gitu. Yoi. Nah, akhirnya si TOP ini dia diberhentikan dari dinas militer. Diberhentiin ya? Oh, berarti gitu caranya bro ya? Kayaknya sengaja ya. Kalau pengen nggak ikutan wajib militer lo nggak aja di saat itu ya? Iya, bisa jadi bro. Jadi diberhentiin dong? Harusnya tuh sebenarnya wamilnya lama juga loh. Lama ya? 2 tahun ya? 2 tahun atau 3 tahun gitu ya? Iya. Males juga. Ya akhirnya itulah. Intinya dia mungkin skandal si TOP itu ya? Skandalnya dia pakai narkoba. Ya obat-obatan berarti overdosis. Overdosis ya? Janganlah guys. Jangan. Kalau di sini kan juga hukumannya berat. Oh berat. Kalau yang berhubungan sama narkoba. Berat. Sekarang kita lanjut ke member terakhir nih. Member terakhir yang skandalnya nih. Nah ini sih dia yang paling baik. Oh justru nggak ada skandal. Jagoan aing ya. Oh. Yang jago dance, terus nyanyinya juga jago. Sampai lo jadi ngikutin gerakan dia dance-nya gitu. Gak bisa gua. Temen gua ada yang bisa tuh. Oh, gitu. Ada yang jago dance. Oh jadi si siapa tadi Teyang ya? Teyang ini tuh dia nggak punya skandal. Teyang nggak punya skandal sih. Karena dia paling baik dan paling alim ya. Paling alim dan juga anak gereja. Anak gereja juga. Anak gereja. Jadi inilah skandalnya dia yang paling terbesar. Sebenarnya bukan skandal, mungkin berita yang heboh tentang dia. Iya. Ya kan? Karena tiba-tiba dia memutuskan menikah. Nikah cepet. Iya. Nah, dia menikahi. Ya sih seorang artis kalau misalnya menikah tuh berita yang heboh sih. Pasti heboh. Kan orang pasti bertanya-tanya nikahnya sama siapa. Laki apa perempuan. Weddingnya bakal kayak gimana? Iya benar. Ya nggak? Hebohnya gimana? Apakah ada apanya cerita di balik itunya gitu kan? Biasalah dikorek-korek lah. Nah, si Taeyang ini dia menikahi kekasihnya namanya Min Hyorin. Min Hyorin. Oh dia artis juga bro. Artis juga. Artis ya. Penyanyi dan pemain film. Ya? Tapi memang bukan artis yang booming banget sih. Jadi memang dia nggak seproduktif atau nggak se-booming artis-artis kayak si Jung Ji Hoon gitu. Lu tahu? Tahu itu favorit gue. Oh, tinggi semampai. Gitu kan body bagus. Jadi kemana-mana kita. Lanjut terus. Nah, si Taeyang ini, nah guys kalau kalian masih penasaran Taeyang itu mana, cari deh browsing video klipnya Taeyang wedding dress itu keren. Ya? Oh oke. Gue ingetin lagi tadi di awal udah gue ingetin. Nah pada hari yang sama waktu itu 18 Desember, jadi si Taeyang mengumumkan dia mendaftar militer dan juga mendaftarkan pernikahannya dia. Menginformasikan bahwa dia akan menikah gitu. Jadi dia minta blessing dari fans-fansnya nih. Nah ini meritnya juga lumayan heboh karena waktu itu yang diundang artis-artis papan atas juga. Kayak contohnya Blackpink ya. Blackpink itu kan ada Winner, CL, Sandara Park, Zion T, ya itu gue nggak tahu semua. Nah jadi ada salah satu filmnya si Min Hyorin yang agak booming, judulnya filmnya namanya Sunny. Nah jadi semua si pemeran di film Sunny itu juga diundang. Iya. Nah pernikahan si Taeyang sama Min Hyorin ini dirayakan secara nasional bro. Gila ya. Keren. Ya memang dia udah standar artis papan atas lah di Korea. Guys, ini si Big Bang 3 minggu yang lalu rilis video klip terbaru. Video klip terbaru ya? Yang sudah sekian lama vakum nih? Ya, judulnya Still Life. Still Life. Nah, kalau gua amatin nih emang di video klipnya ini mereka kan tinggal berempat. Sebenarnya udah nggak ada ya? Jadi tiap membernya ini di scene-nya ini tempatnya berbeda-beda. Jadi mereka kepisah-pisah. Ada yang di atas kapal, ada yang di taman, sama di stage. Satu lagi di bulan. Di bulan ya? Jadi lagunya ini emang lagu galau sih kalau gue bilang. Lagu kayak seakan-akan tuh mereka cerita kayak kekelaman yang lalu gitu, seperti apa, sekarang seperti apa gitu kan. Jadi kayak mereka mereview apa yang sudah terjadi di lagu ini. Nah, yang kita curiganya memang kan mereka ini berempat. Di salah satu scene-nya ada
kursi diliatin berempat. Kosong semua nih. Kosong semua. Kursi itu Jadi 4 doang. kursinya kosong, mereka kepisah-pisah. Apakah ini indikasi mereka mau bubar atau mau solo karir masing-masing? Nah, bisa jadi ke sana ya. Clue-nya tuh ada gitu ya. Ada clue-cluenya. Nah, terus ada satu kursi yang kepisah sendiri. Kepisah sendiri kan tadi mah ada 4 kursi nyatu nih kosong walaupun kosong. Ini ada satu kursi kosong juga nih. Iya, tapi kursi itu lagi ditinggalin gitu. Iya. Lagi ditinggalin sama si siapa tadi ya? Si Desung atau salah satu lah gitu. Iya. Sama. Nah, jadi mungkin itu kursinya si Seungri. Mungkin itu kursinya si Seungri. Karena kan Seungri lagi di penjara. Lagi di penjara. Iya. Dan dari video klip itu tuh nggak ada mereka nyanyi bareng nggak ada. Nggak ada nyanyi bareng. Masing-masing aja gitu ya. Masing-masing. Ya, jadi menurut pengamat musik tuh kalau ya mereka tuh mungkin mau bubar gitu kan, atau mau bersolo karir masing-masing gitu ya. Ya kita lihat aja. Ya kita nantikan lah. Kiprah mereka selanjutnya. Oke guys, kalau memang suka dengan video kita kali ini tolong dikasih like-nya. Komen juga nggak apa-apa, nanti kita ngobrol-ngobrol ke teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.